Sayyidina Muhammad wa ala alihi berkat sehingga waktu luang kita untuk mengikuti kajian Ahad Duha yang biasanya dilaksanakan pada hari-hari weekend, hari Sabtu dan hari Minggu. Dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah prototype Khawarij. Yang mana pada pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Milal wa Nihal yang insya Allah akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Ar-Razi Hashim. Mari kita bersama-sama membuka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Ar-Razi Hashim. Kepada Al-Ustadz, kami persilahkan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Baik teman-teman, sahabat-sahabat Ahlus Sunnah, semoga kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoinya, dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan-kebaikan. Saya bawa kitab Milal wa Nihal, terus juga ada kitab yang hampir sama, judulnya At-Tafsir fi Din. Lalu ada yang lebih ringkas, ini I'tiqadat Firaqil Muslimin, I'tiqadul Muslimin wal Musyrikin, karya Fakhruddin. Yang pertama karya Syahrastani yang saya sebutkan, lalu yang kedua karya Imam Abul Muzaffar Al-Isfaraini, dan yang ketiga karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sebenarnya ada satu lagi induk dari semua kitab ini, Al-Farqu Bainal Firaq, karya Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ya, cuma isinya hampir sama, tentang Khawarij itu hampir sama. Saya lagi cari tadi perbedaannya, tapi ternyata hampir semuanya berbicara sama. Dari 4 kitab tadi, memang yang paling lengkap itu Imam Syahrastani, ya, tapi mereka masing-masing ada kelebihan-kelebihan. Sekarang kita coba lihat perkataan Imam Syahrastani mengenai Khawarij. Al-Khawarij, kullu man kharaja 'ala al-imam al-haq. Setiap kelompok atau orang, pemikiran yang keluar dari imam yang hak, imam yang benar, imam yang sah, ya. Alladzi ittafaqatil jamaah, yang disepakati secara jamaah atau secara sistem, ya. Yusamma kharijian, ini boleh disebut khawarij. Khawarij berarti keluar, ya. Sawa'un kana al-khuruj fi ayyamil sahabah, sama ada dia keluar pada zaman sahabat, yaitu mereka tidak menyepakati pemerintahan Khulafa Rasyidin, pemerintahan Sayyidina Ali, atau kana ba'dahum 'ala tabi'in bi ihsan, ya, atau zaman setelah sahabat itu tabi'in, wal a'immah fi kulli zaman, dan keluar dari pemimpin-pemimpin yang sah di setiap masa. Nah, ini yang disebut dengan Khawarij, yang disebut dengan Khawarij. Lalu dikatakan oleh Imam Syahrastani,
"I'lam anna awwala man kharaja ala Amirul Mukminin Ali bin Ali jama'atun mimman kana ma'ahu fi harbi Siffin." Jadi sejarah Khawarij pertama itu bukan perangnya Sayyidatuna Aisyah, tapi perangnya Siffin, perang Siffin. Perang Siffin ini perang yang menentukan nasib pemerintahan Sayyidina Ali di padang yang namanya Siffin, ya, Medan Siffin. Beliau waktu itu sudah pindah ke Kufah, jadi di Kufah lah beliau memerintah, dan di Madinah lagi, karena Madinah dianggap sudah tidak kondusif. Ya. Yang pertama keluar itu namanya Al-Ash'as bin Qais Al-Kindi, lalu At-Tamimi, lalu Zaid bin Hussein At-Taif. Mereka apa yang mereka katakan? Al-qawm yad'unana ila kitabillah wa anta tad'una ila as-sayf. Beberapa orang mengajak kita kepada kitabullah, sedangkan engkau mengajak kita kepada saif. Ya. Teks-teks ini teman-teman, nanti saya ceritakan latar belakangnya sebentar. Ya. Apalagi yang jadi khas mereka, ciri khas mereka teman-teman, dalam bab iman. Khawarij itu berkeyakinan bahwa iman yang bagi ahlu sunnah itu ada 3, tapi yang pokok 1. Bahwa iman itu pokoknya adalah pembenaran dalam hati. Kita percaya kepada Allah dalam hati, itu namanya tasdik. Ini yang pokok, ini yang disebut mukmin. Adapun mengalamkannya, berkalam asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu amal dengan keyakinan itu, amal fisik itu furu, cabang. Nah, ini coba dihafalkan teman-teman. Jadi iman itu ada pokok, ada asal, ada yang disebut dengan furu, ada cabang. Bagi ahlu sunnah, yang penting pokoknya sama, asalnya sama, dasarnya sama. Meskipun nanti ketika beramal, melakukan pilihan politik, mazhabnya berbeda, pemahamannya berbeda, itu tidak masalah. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan khawarij, bagi khawarij nggak begitu. Bagi khawarij, apabila ada perbedaan, apakah itu perbedaan politik atau sikap pemahaman-pemahaman yang signifikan bagi mereka, maka orang yang berbeda itu nanti ada hukumnya, tergantung alirannya. Tapi secara umum mereka menyalahkan dan menganggap salah itu ada yang sampai pada tataran takfir, mengkafirkan, ada yang sampai hanya tataran fisik, ya, kefasikan. Ya, seperti itu. Maka teman-teman yang melakukan Allah, dari mana ajaran ini muncul? Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, beliau ketika di Siffin itu berperang dengan temannya yang tidak mengaku pemerintahannya, karena ketika Sayyidina Ali naik itu ada satu persoalan yang disisakan. Apa itu? Qatlu Sayyidina Utsman, kematian Sayyidina Utsman. Ini siapa yang membuat Sayyidina Utsman meninggal? Ya. Apakah Sayyidina Utsman ini dibunuh oleh kelompok yang tidak jelas, atau dibunuh oleh kelompok Sayyidina Ali dan Ali lah otaknya, kira-kira begitu. Ini yang menjadi perdebatan mereka. Lalu kabar yang sampai kepada Sayyidina Muawiyah bahwa yang salah satu otak pembunuh Sayyidina Utsman adalah Ali. Jadi dia dapat berita hoax. Jadi teman-teman, di zaman sahabat hoax itu berkembang juga, cuma perkembangannya tidak sebanyak kita sekarang, dan efeknya walaupun tidak banyak, efeknya besar sekali.
efeknya bisa perang, ya, perang antar dua sahabat, perang antara ibunda orang beriman yaitu Sayyidatuna Aisyah dan Ali, tapi itu sudah lewat ya. Yang mengagetkan ini perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, karena mereka ini sepupuan, sepupu jauh lah ya. Masih ketemu nanti di Abdul Muttalib atau Hashim. Ya. Jadi apa yang kemudian jadi doktrin kalangan Khawarij? Khawarij menganggap ketika Ali dan Muawiyah perang, itu kelompok ini semua masih ikut dengan Sayyidina Ali. Ternyata Muawiyah karena mengerti strategi perang. Perang itu nggak mesti bunuh-bunuhan. Meskipun sudah terjadi penumpahan darah, tapi dia kemudian mengusulkan apa yang disebut dengan tahkim. Tahkim ini arbitrase. Ya. Muawiyah ini ingat, ini beberapa tahun yang lalu. Jadi di masa Sayyidina Muhammad SAW, Ali itu punya sejarah yang sangat menarik ya. Sejarah yang kita bisa lihat di waktu Hudaybiyah bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah diminta oleh baginda Nabi untuk menghapus kata Rasulullah dari perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy menghadang Nabi di waktu Hudaybiyah, lalu Sayyidina Ali waktu itu bersama Nabi jadi sekretaris Nabi. Di tahun ke-6 Hijriah itu, Muawiyah masih belum Islam bersama ayahnya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia dan ayahnya masih non-Muslim. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dibuat MOU dan ditulis itu Muhammad Rasulullah. Ternyata kafir Quraisy dia terima. Dan seandainya engkau Rasulullah, tentu kami sudah terima. Tapi engkau bukanlah Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Maka Nabi mengatakan, hapuslah wahai Ali, tapi Ali mengatakan, aku tidak berani wahai Rasulullah, menghapus kata Rasul dan Allah. Berarti Sayyidina Ali sangat menghormati lafaz dan simbol. Nah, ini diingat-ingat oleh Muawiyah ini. Nah, ketika setelah 30 tahun setelah itu, 34 tahun ya, setelah itu, ini diingat kembali oleh Sayyidina Muawiyah, bahwa Ali ini kelemahannya adalah simbol. Ketika Sayyidina Ali hampir mengalahkan Sayyidina Muawiyah, maka Muawiyah mengangkat Quran ke atas. Quran Mushaf yang dulu dikirim oleh Sayyidina Utsman. Quran, nama Allah, nama Rasul, itu banyak sekali. Tidak mungkin dia kemudian untuk menyerangnya. Walhasil kemudian dia menerima tawaran Muawiyah untuk melakukan tahkim, arbitrase, atau mengutus utusan untuk berdiplomasi. Disitulah dialog-dialognya, banyak riwayatnya, saya tidak akan sebutkan satu-satu karena beda riwayat, beda dialog. Ya. Intinya adalah Sayyidina Abdullah bin Amr itu dikirim oleh Muawiyah, sedangkan dari kalangan Sayyidina Ali dikirimlah orang yang sudah lumayan sepuh, yang sudah nggak cinta dunia, tapi panglima perang, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Abdullah bin Amr juga tidak cinta dunia, tapi beliau memiliki pengalaman strategi yang luar biasa. Apa kata Abdullah bin Amr? Kamu yang mulai, Abu Musa. Maka Abu Musa mengatakan, baik, dari perang, ya, mari kita berdamai saja. Lalu gimana cara berdamainya? Cara berdamainya itu dengan cara saya turunkan Ali dari kekhalifahan. Lalu diturunkanlah Sayyidina Ali dari khalifahan, dari kalam Abu Musa al-Asy'ari. Anggapannya Abu Musa bahwa Abdullah bin Amr juga akan mengatakan saya akan turunkan Muawiyah. Tapi ternyata sebaliknya, dia mengatakan, baik, saya pertahankan, saya naikkan Muawiyah sebagai khalifah. Lalu Abu Musa bingung. Ya? Apa yang harus dia jawab, apa yang harus dia tanggapi.
Walhasil teman-teman yang dimuliakan Allah, Muawiyah lah yang naik. Nah, di masa transisi sampai dia naik itu, memerintahlah Sayyidina Al-Hasan. Disitulah mulai perseteruan-perseteruan luar biasa, hubungan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah tambah tidak baik. Nah, di saat-saat itulah kemudian muncul kelompok yang tidak senang dengan keputusan Sayyidina Ali, lalu mengatakan, kenapa engkau berhukum dengan hukum selain Allah, yaitu hukum yang diputuskan oleh dua orang ini? Ini pertanyaan daripada kelompok Khawarij. Jadi mereka kemudian menuduh Sayyidina Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukum makhluk. Sedangkan ayatnya, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekecewaan Khawarij itu adalah kekecewaan politik. Awalnya bermula dari berjuang bersama, berperang bersama, tapi kemudian karena cara pandang dalam berpolitik berbeda, lalu mereka pecah. Dan dari dulu memang apabila ada satu pergerakan keagamaan berdasarkan kepentingan politik, itu gampang dan rentan sekali berpecah. Dan itu sudah tabiat dari masa ke masa, bahkan dari masa sebelum Nabi Muhammad SAW, masa sahabat sampai sekarang. Ya teman-teman, Khawarij ini boleh disebut aliran politik yang diteologisasi. Aliran politik yang kemudian dijadikan sebuah keyakinan. Apa aliran politik mereka? Menjadikan iman, lalu ikrar, serta pilihan-pilihan sikap-sikap zahir itu sebagai pokok keimanan. Maka berbeda pilihan, beda kecenderungan, itu beda iman. Nah, bagi mereka, Ali kafara billah, kafir. Muawiyah kafir. Ya, itu bahasa-bahasa yang mereka ini kan. Ya. Lalu penjelasan Imam Syahrastani ini diringkas lagi oleh Imam Abul Muzaffar. Ya. Abul Muzaffar mengatakan Khawarij itu penyimpangannya yang paling jelas dua aja. Yaz'amuna anna Aliyan wa Utsmana wa ashabal Jamal wal hakamain wa kullu man radiya bil hakamain kafaru kulluhum. Mereka meyakini bahwa Ali, Utsman, bahkan yang perang dengan Sayyidina Ali dan yang ikut dengan grup Sayyidina Aisyah, lalu hakamain yang ikut dan ridho dengan arbitrase tadi, dan kullu man radiya bil hakamain, dan siapa saja yang ridho dengan semua itu, kafaru kulluhum, semuanya kafir. Nah, kalau turunannya sekarang, siapa yang berhukum dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar, kan setiap negara ada filosofi, ada falsafah negaranya. Siapa yang berhukum dengan itu, kafir. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka mencoba membenturkan antara falsafah negara dengan Al-Quran. Nah, ini hal yang tidak nyambung. Ya. Al-Quran ya lebih suci lah daripada sekedar falsafah negara. Lalu yang kedua, yaz'amuna anna kulla man aznama zanban min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir. Ya. Mereka menganggap siapapun yang melakukan dosa kafir. Yang berbeda pilihan politik kafir. Nah, ada satu kelompok yang mengatakan fasik, ya, Najadat namanya, tapi tetap mengatakan bahwa mereka kekal di neraka. Dan ini mirip dengan kelompok Mu'tazilah yang dulu pernah kita bahas. Ya. Lalu apa yang sama dari mereka? Nah, berarti ada yang ketiga nih. Jadi kok aliran Khawarij ini ternyata teman-teman pas dikumpulkan oleh Imam Al-Muzaffar, Abul Muzaffar Al-Isfaraini, Imam Syahrastani, termasuk juga Fakhruddin Ar-Razi, itu ada sekitar 20 kelompok besar. Karena mereka beda dikit buat kelompok baru, beda dikit buat kelompok baru. Perpecahannya sangat rentan. Mereka punya kesamaan. Apa kesamaannya? Tajwizuhum al-khuruj al-imam al-jair. Ya. Kebolehan bahkan harus keluar memberontak, keluar melawan imam pemimpin yang dianggap jair, yang dianggap zalim. Ya. Jadi mereka punya definisi tentang zalim itu sendiri. Nah, ketika satu kelompok dari mereka membuat negara-negara baru dan tempatnya kok nggak jauh-jauh dari yang dibuat oleh ISIS, teman-teman.
Ada kelompoknya Al-Azhariqah ya. Al-Azhariqah ini buat kelompok, buat tempat itu nggak jauh dari tempat yang sekarang dibuat oleh ISIS. Nah, mereka ini parah juga ya. Mereka ini menganggap innaman khalafahum min hadhil ummah fa musyrik, yang berbeda dan mereka musyrik. Maka mereka ini sama seperti yang di ISIS, mengkafirkan siapa yang berbeda, memusyrikkan siapa yang berbeda. Maka banyaklah ulama yang dibunuh oleh mereka dalam beberapa waktu ini ya, lebih dari 10 tahun ini. Dan yang paling menyeramkan apa? Ternyata ketika mereka ini berbeda pandangan antara satu dan lain, yang kelompok yang kedua yang berbeda itu membuat kelompok sendiri. Dari situ nanti keluar lagi sendiri. Begitulah terus, nggak ada habisnya. Jadi 20 itu baru kelompok yang besar, sedangkan yang lain, Masya Allah, ini luar biasa banyak sekali. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, dari kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi juga sama ya. Beliau mengatakan mereka sepakat. Jadi kalau tadi kesepakatannya boleh keluar dari pemimpin yang zalim, sedangkan sekarang kesepakatannya lain lagi. Kesepakatannya apa? Astagfirullah. Ya, teman-teman tolong disiplin ya, suaranya dihilangkan. Baik. Nah, adapun Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau nulis kitab I'tiqadat Syiraqil Muslimin wal Musyrikin. Beliau mengatakan kesepakatannya bukan pada keluar dari pemimpin yang sah saja, meskipun yang dianggap jair ya, zalim. Justru kesepakatannya adalah muttafiquna anal abda yasir kafiran bidzanbi. Bahwasannya seorang hamba menjadi kafir karena satu dosa. Ya, menjadi kafir karena satu dosa. Nah, jadi Khawarij itu menganggap berdosa itu kufur. Berbeda pilihan itu kufur. Nah, itu dianggap dosa. Wa hum yukaffiruna Utsman wa Aliyan. Nah, dulu karena prototipe para pemimpin itu adalah Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah. Mereka mengkafirkan siapa saja di antara mereka yang berperang itu. Dan sebaliknya mereka yu'azimuna Abu Bakar wa Umar. Mereka sangat mentazim Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Jadi secara harfiah teman-teman, ini disebut apa? Ini disebut dengan kelompok nasibiyah. Kelompok yang membesarkan Abu Bakar Utsman, Abu Bakar Umar, lalu dan Utsman termasuknya, lalu membenci Sayyidina Ali. Nah, ini kelompok nasibiyah namanya. Lawannya disebut Rafidiyah, Rafidah. Kelompok yang membenci Sayyidina Ali. Nah, kelompoknya Khawarij ini ada yang nanti jadi nasibiyah, ya. Ada yang menjadi Rafidiyah. Nanti kebanyakan mereka benci kepada Sayyidina Ali. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, 3 kitab ini atau 4 kitab ini sepakat tentang prototipe Khawarij ya. Jadi kalau saya simpulkan lagi, yang pertama mereka ini keluar dari pemimpin yang sah dan itu dianggap tidak masalah. Dianggap sebuah kesepakatan. Jadi ada 2 kesepakatan sebenarnya. Yang pertama keluar dari pemimpin yang sah yang dianggap zalim. Dan yang kedua, mereka mengkafirkan siapapun yang melakukan dosa, baik dosa besar ataupun kecil. Ya. Dan yang ketiga, mereka ini meletakkan bab iman. Iman itu yang 3 pilar tadi, 3 cabang, 3 bagian tadi, pada tataran pokok keimanan. Padahal itu harus dibagi. Yang pertama asal, yang kedua itu furu cabang. Ya. Tidak boleh kita kemudian
menggabungkannya, karena kalau menggabungkannya nanti perbedaan amalan zahir membuat orang berbeda secara keimanan. Ya. Nah, nanti di masa mereka ada isu-isu tentang mengenai pemerintahan Quraisy atau tidak, ya. Nah, ada mereka yang sepakat tidak dan lain sebagainya. Dan di hadis yang pernah saya sebutkan sebelumnya bahwa di masa Rasulullah ada Dzul Khuwaisirah yang dia kemudian ngata-ngatain Nabi dan menceramahi Nabi, lalu mengatakan ittaqillah, hai Muhammad, takwalah kepada Allah, gitu ya. Di riwayat kedua, Dzul Khuwaisirah ini berkata, idil ya Muhammad, berbuat adillah hai Muhammad. Jadi prototipe mereka dari dulu menganggap siapapun yang berbeda dengan konsep pikiran mereka itu tidak Islami. Ya. Jadi seandainya Khawarij yang sekarang itu hidup di zaman Nabi, mereka tidak akan suka dengan apa keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu teman-teman, ketika ini bermutasi, maka apa karakter-karakter lainnya? Nah, ini karakter lainnya itu ada dalam beberapa hadis ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan karakter yang ada pada kelompok Muhakkimatul Ula yang menolak arbitrase tahkim antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Apa kata Nabi? Tahqiru salatu ahadikum fi janbi salatihim wa shaumu ahadikum fi janbi siyamihim walakin la yujawiz imanuhum taraqih. Ini pertama, prototipenya. Mereka meremehkan sholat kamu dibandingkan sholat mereka. Mereka meremehkan puasa kamu dibandingkan puasa mereka. Tapi iman mereka tidak pernah tembus melewati kerongkongan ini. Jadi nggak sempat masuk ke kolom. Terus ini ciri yang ada dalam hadis itu ya. Itu yang pertama. Jadi mereka meremehkan ibadah selain dari kelompok mereka. Yang kedua, sesuai dengan hadis Dzul Khuwaisirah itu, mereka menggunakan kata ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, hatta kepada orang yang alim, kepada orang yang ulama, itu lafaz-lafaznya. Mereka nggak mikir ya bahwa ulama yang dia kata-kata itu lebih bertakwa daripada dia, gitu. Nah, ini yang mereka lupakan. Dan yang ketiga itu di hadis Imam Bukhari, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya khuruj min di hadza rajul qaumun yamruquna min ad-din kama yarqus sahmu min ar-ramiyah. Nah, mereka ini keluar dari pokok agama seperti keluarnya panah dari busurnya, anak panah dari busurnya. Nah, mereka ini teman-teman disebutkan dalam Al-Qur'an. Yatluna ayatillah, ya, ratba. Mereka kalau baca ayat fasenya bukan main. Tapi iman mereka tidak tembus, mirip dengan yang tadi. Jadi mereka ini kuat dalam hafalan, tapi rendah dalam pemahaman. Maka mereka meremehkan orang yang tidak hafal, meremehkan orang yang berbeda dengan mereka. Ini ciri-cirinya. Dan orang kalau bisa menghafal, pasti ada tempat menghafal. Berarti ada tempat lembaga-lembaga penghafal Quran. Makanya kita dari beberapa waktu ini mencoba mengingatkan sahabat-sahabat kita sesama Muslim jangan sampai kesusupan. Karena ini bukan suatu kejadian yang terjadi begitu saja, teman-teman. Kita sangat senang sekali kalau ada anak-anak melakukan hafalan, ya, belajar hafalan, latihan hafalan, tahfiz Quran. Tapi tahfiz bukanlah segala-galanya. Tahfiz itu hanyalah awal dari mengenal Islam. Kalau kita nggak hafal Quran juga nggak wajib, nggak dosa kok. Namun kalau hafal, faham, ini lebih baik. Ya. Berdasarkan hadis tadi bahwa mereka sangat lancar membaca kitabullah. Berarti mereka ini punya markas-markas, basis-basis lembaga-lembaga yang di sana ada penghafalan Quran, tapi sedikit sekali dalam memahami Al-Quran. Ya, sangat sedikit sekali dalam kajian-kajian memahami Al-Quran secara mendalam. Bagi mereka, kemampuan bahasa Arab yang standar itu cukup untuk memahami Al-Quran dan langsung kemudian dianggap merujuk kepada Allah dan Rasul.
Jadi simbolnya sama, kembali kepada hukum Allah. Nah, inilah ciri terakhir mereka, ya, menyerukan kembali kepada hukum Allah, tapi mereka tidak paham hukum Allah itu apa. Sayyidina Ali tentu lebih paham hukum Allah daripada mereka. Ketika Sayyidina Ali meridhoi, artinya menerima hasil tahkim, hasil arbitrase itu, walaupun beliau merasa dizolimi, itu beliau kemudian dianggap oleh kelompok Khawarij kafir karena berhukum dengan hukum selain Allah. Muawiyah kafir, Abdullah bin Amr kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir. Itu talimnya. Maka pencirian lain dari mereka adalah suka mengkafirkan. Disebutlah ini dengan kelompok takfiri. Jadi kelompok takfiri itu maksudnya ini, teman-teman. Nah, kalau di Mesir itu dulu ada kajian-kajian dari para sejarawan yang disebut Jamaatul Hijrah wa Takfir, kelompok yang menyerukan hijrah dan takfir. Dulu salah satu tokoh namanya Said Qutb, waktu di penjara dia berinteraksi dengan orang-orang ini, kemudian tafsir dia dalam surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun," itu banyak dipengaruhi oleh prototipe Khawarij yang ada di kalangan ahlut takfir yang mereka sedang dipenjarakan dan buat kajian bersama Said Qutb. Orang sepintar Said Qutb bisa terjebak, apalagi yang tidak sepintar dia, ya. Dia seorang sastrawan sebenarnya, ahli sastra bahasa, ya. Nah, teman-teman yang bukan Allah, dari pencirian-pencirian ini, maka mau sampai kapanpun Khawarij itu sama. Ya, sama dalam bab yang tadi, ya, yang berbeda dalam mereka itu dia kata-katain dengan ittaqullah, sama, ya, meremehkan ibadah orang lain, kemudian lancar dalam membaca ayat-ayat Allah, tapi tidak faham apa yang dibaca dan tidak tembus sampai ke dadanya. Lalu menjadikan kecenderungan politik sebagai kecenderungan keagamaan, beda politik, beda agama. Ya. Beda politik berarti beda surga dan neraka. Dan yang paling penting juga, mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa. Ini yang paling berbahaya dari kelompok Khawarij. Maka Khawarij ini tidak bisa terima kalau ada seorang pemimpin, seorang ulama itu berdosa, nggak bisa terima. Bagi mereka kalau berdosa ya sudah kafir. Ya. Nah, ini mereka nggak bisa terima. Nah, ini sebenarnya kekeliruan yang luar biasa. Kenapa? Yang tidak berdosa kan cuma baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada di sebagian kelompok disebutkan hanya kelompok-kelompok yang tertentu yang mengkafirkan dosa besar. Baik, teman-teman, sahabat, kira-kira itu bedah kitabnya, ya. Semoga bisa mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan kepada Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin dibaca. Saya bisa. Ini ada pertanyaan. Ya, baik. Lewat chat aja, Ustaz. Ya. Di chat saja, baik. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan pertama, Ustaz. Apakah Khawarij merupakan keturunan dari Zulhuwaisyrah? Apa keyakinan kita terhadap pemimpin seperti Hajjaj bin Yusuf, keturunan secara nasab Hajjaj bin Yusuf? Ya, apakah Khawarij ini bagian keturunan Zulhuwaisyrah? Nabi SAW tidak menyebutkan itu. Nabi cuma mengatakan, saya khruj min di hadzal qaum, maka keluar dari kaum ini. Keluar dari kaum itu maksudnya dari kelompok ini akan muncul kelompok yang berfaham seperti yang saya sebutkan prototipe yang tadi itu. Ya. Maka di negara manapun ada Khawarij, itu pasti modalnya sama. Dulu ada Al-Qaeda, ada ISIS, ya. Ada sekarang kalau di Indonesia ada NI, teman-teman. Dan maka aneh jika ada seorang dai itu terkenal, ya, dari dia membela Al-Qaeda, tapi dipuji-puji orang di Indonesia, ya. Bagaimana mungkin seorang ulama Ahlussunnah bisa membela Al-Qaeda yang mereka sudah disepakati oleh umat Islam, ulama muslimin sebagai kelompok Khawarij, ya.
Lalu bagaimana dengan tokoh Hajjaj bin Yusuf? Nah, ini pertanyaan advance, mungkin tidak semua tahu tentang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini, teman-teman, dia adalah orang yang hafiz Quran sebenarnya, tapi menjadi gubernur di Irak dan ahli sastra, hidup di zaman Hasan al-Basri. Waktu dia diangkat, gubernur yang lama di Irak tidak mau turun. Maka dia memakai hadis yang itu, jika sudah dibayar dua pemimpin, maka yang satu boleh memerangi yang kedua. Sampai di Masjidil Haram pun, kemudian ketika orang ini, gubernur yang lama ini bersembunyi di Masjidil Haram, maka dia bunuh di situ. Itu sebabnya dalam buku-buku tarikh, buku-buku sejarah, Hajjaj bin Yusuf ditulis belakangnya dengan sebutan laknatullah alaih, ya, laknat Allah kepadanya. Namun dia punya jasa-jasa juga dalam mempertahankan mushaf Utsmani. Itu barangkali jasanya. Selebihnya banyak cerita-cerita yang tidak indah mengenai Hajjaj bin Yusuf. Dan dia bukan disebut sebagai khawarij, tapi disebut dengan pemimpin yang zalim. Ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap mereka dan bagaimana membentengi keluarga kita dari golongan mereka? Sikap kita terhadap mereka, kita harus memahami prototipe tadi dengan jelas dan harus berhati-hati. Kita tidak boleh membenci mereka tentunya. Kalau bisa kita mengajak mereka diskusi, karena yang terjadi pada mereka adalah kesalahan menginterpretasikan agama, menafsirkan agama, tapi perbedaan interpretasi ini, perbedaan penafsiran ini dianggap sebagai perbedaan pokok agama. Jadi Ustaz misalnya menafsir ayat, saya menafsir ayat. Bagi mereka, penafsiran mereka itu suci, seperti Quran. Sedangkan saya menganggap penafsiran saya itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Mereka ini harus diberikan pencerahan. Dulu Sayyidina Ali di masa transisi teman-teman, itu mengirim Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dikirim ke beberapa kelompok Khawarij. Apa yang terjadi? Berdebatlah mereka. Apa kata mereka? Ya Ibn Abbas. Kenapa itu pemimpin kamu Ali berani sekali dia berhukum dengan hukum rijal, hukum utusan, tidak hukum dengan hukum Allah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Yang kita lakukan adalah mengirim perwakilan untuk mencari titik temu. Sekarang jika kamu bertengkar, jadi dia buat kedua kelompok tuh. Kamu nih bertengkar dengan kelompok ini. Apa yang kamu lakukan? Mereka sepakat menjawab, orang Khawarij. Kami mencarikan orang ketiga yang akan mendamaikan kami. Kata Ibnu Abbas, betul, itulah yang disebut tahkim. Ini yang dilakukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mencari orang ketiga yang netral, yang mereka bisa berdialog. Akhirnya karena kalam itu ada sekitar 4.000 orang-orang Khawarij, kemudian kembali ke Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang saat itu disebut kembali ke sahabat Ali bin Abi Thalib, tidak jadi mengkafirkan beliau. Nah, cuma sayang ya, masalahnya tidak panjang, akhirnya tidak banyak yang terselamatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Ya. Jadi ada yang masih bisa diajak diskusi, ada yang sudah tidak bisa. Ada yang kalau ketemu itu udah ngancam-ngancam bunuh. Ya. Nah, kalau yang masih bisa diajak diskusi, kita berdiskusi. Mereka orang yang salah interpretasi, kita nggak boleh langsung benci. Tapi kalau sudah mulai mereka main fisik, apa kata Nabi? فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Jika kamu bertemu mereka, maka perangilah mereka. Bahkan di masa perang, perangilah mereka, bunuh mereka, gitu kata Nabi. Itu hadis Bukhari. Nah, ini harus dipahami hadisnya berdasarkan konteks kepentingan keamanan negara. Ya. Barangkali, wallahu alam ya, antara masyayikh di Mesir ini kan terjadi perdebatan panjang. Nih teman-teman, Syekh Ali Jum'ah itu berbeda dari sahabatnya, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sama-sama ulama Al-Azhar, tapi kemudian Syekh Yusuf karena pro dengan Said Qutb, ya, maka dia kemudian dikeluarkan dari Hayatul Kibar, dari lembaga ulama-ulama yang senior yang besar di Al-Azhar. Syekh Ali Jum'ah itu menganggap jika kita tidak menggunakan hadis ini, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, jika kamu bertemu mereka, perangi saja, ya, berantas saja.
maka negara Mesir pasti akan hancur. Itu sebabnya beliau kemudian menguatkan sisi tentara dari pemerintah saat itu, yaitu As-Sisi. Dan ini menjadi kontroversial yang luar biasa. Kenapa? Karena As-Sisi ini kan musuhnya Mursi. Mursi kan dari Ikhwanul Muslimin. Makanya jangan heran kalau teman-teman kita, teman-teman Al-Azhar, yang afiliasinya dengan Ikhwanul Muslimin, itu tidak suka dengan Syekh Ali Jum'ah. Ini perbedaan penafsiran. Ya, semoga Allah merahmati para guru kita, merahmati Syekh Ali Jum'ah, merahmati Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan lain-lain. Baik, lanjut. Next. Apa hubungan Khawarij dengan Wahabi, Ustaz? Apakah sama? Dan juga apa hukum kita taklid kepada Ustadz Wahabi yang memang suka takfiri dengan alasan kita tidak boleh lihat dari satu ustadz, dan apa juga hubungan Khawarij dengan teologi dari tauhid? Iya, baik. Wahabi ya, Wahabi dulu. Wahabi ini beda dengan Salafi dalam pergerakan, walaupun akidahnya sama. Wahabiyah, teman-teman, ini dinisbatkan langsung kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa nggak disebut Muhammadiyah? Ya, begitulah tradisi ulama ahli sejarah. Mazhab Syafi'i tidak disebut mazhab Muhammadiyah, karena Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu lebih senang ulama menyebut mazhabnya dengan mazhab kakeknya, atuknya, ya. Disebut Syafi'i. Mazhab Ahmad bin Hambal nggak disebut mazhab Ahmadiyah, tapi disebut dengan mazhab kakeknya juga, yaitu Hanbali. Abu Hanifah nggak disebut dengan namanya Nu'man, mazhab Nu'man nggak, tapi disebut dengan kunyahnya, yaitu Hanifah, jadi Hanafi. Yang disebut dengan namanya cuma Maliki. Jadi kalau ada yang mengatakan ini seharusnya disebut mazhab Wahabi itu mazhab Asmaul Husna, ini kekonyolan yang dinyatakan, gitu ya. Jangan konyol-konyol lah, nggak mengerti sejarah ya uskut aja lebih baik. Wahabiyah ini, teman-teman, disepakati oleh ulama seperti Syekh Sayyid Ahmad Zidahlan, ulama Mekah, mufti mazhab Syafi'i di masa transisi, ya, masa akhir-akhir Ottoman berkuasa di Hijaz. Kemudian diteruskan pemahaman itu oleh pengarang tafsir As-Sawi. Itu menyebut bahwa Wahabiyah itu Khawarijul Asr. Begitu juga ahli fatwa di kalangan ulama Damaskus, namanya Ibn Abidi, itu juga mengatakan Khawarij itu kelompok kelompok Khawarij sekarang itu ya Wahabiyah. Dan juga disepakati oleh beberapa tokoh-tokoh tafsir yang lain, ya. Dan ini oleh Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga disebut sebagai aliran yang menyimpang, ya, aliran yang dekat dengan Khawarij. Apa yang fakta dari Khawarij? Khawarijnya Wahabiyah, Wahabi itu keluar dari pemerintahan Turki Utsmani, itu sebenarnya. Tapi mereka menganggap, oh tidak, kami nggak keluar, kami justru mencari apa gitu yang mereka kemudian ngeles di situ, ya begitulah, ya. Wallahu a'lam. Inilah pandangan ulama-ulama kita yang Ahlus Sunnah menganggap Wahabiyah itu Khawarij, karena mereka mengajarkan keluar dari pemerintahan Ottoman, ya, Turki Utsmani. Bagaimana dengan Salafi? Salafi ini kan ada Salafi yang murni, pure Salafi, itu Salafi yang ngaji-ngaji, mereka menyebut dirinya Salafi ilmiah. Ada Salafi yang sudah tidak pure, ya, muta'atsir bi'ara muta'addidah. Contohnya ada Sururi, mereka ini Salafi tapi dekat dengan pergerakan Ikhwan, ya. Ada Salafi yang dekat dengan ahli hadis di India, namanya Athariyah. Itu mereka bersanad, tapi mereka nggak menyebut dirinya Salafi, kelompoknya Athari aja. Nah, ini uniknya mereka bersanad. Tapi kalau kita cek, semua sanad mereka itu sanadnya ke Ahlus Sunnah. Jadi ada beberapa teman-teman yang nanya tentang sanad-sanad ulama-ulama Wahabi yang ada sekarang, Salafi yang ada sekarang, ya semuanya ke Ahlus Sunnah. Ke atasnya, ya 2 generasi di atas sudah ulama Ahlus Sunnah, berakidah Asy'ari, bermazhab, lalu Sufi, ya. Lalu ada yang ketiga, nah ini yang berbahaya, teman-teman. Salafi yang sama seperti Wahabi yang lama, mereka Salafi jihadis. Salafi jihadis ini berbahaya, teman-teman. Kalau saya di disertasi memasukkan ini ke kelompok kedua. Jadi yang pertama murni, yang kedua ini politik reguler,
yang kedua ini di luar gerakan politik yang reguler. Kita sebut dengan kelompok jihadis. Kelompok yang menyerukan jihad tapi tidak pada tempatnya. Nah, ini yang terjadi pada ISIS, pada Al-Qaeda, dan lain sebagainya. Ya. Gitu kira-kira. Nah, kita terhadap Salafi kelompok pertama dan kedua, kita masih bisa berdialog, teman-teman. Tapi kelompok yang ketiga, nggak ada ampun. Ya. Pemerintah pun, dimanapun, negara manapun harus mencoba untuk memberantas kelompok yang ketiga ini. Karena ini berbahaya. Karena mereka menghalalkan darah siapa saja yang berbeda faham dengan mereka, terutama pemerintah, terutama aparat-aparat pemerintah seperti syurtoh dan askar, itu yang ditulis oleh kelompok ISIS dalam 20 pokok akidah ISIS, itu seingat saya nomor 10-11-nya halal darah para penguasa dan aparat-aparatnya seperti tentara dan polisi. Itu disebutkan dalam akidahnya ISIS, saya masih ingat. Ya, tafadhol, lanjut. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya mungkin sudah terjawab secara substansial, Ustaz. Cuman alangkah baiknya tetap dibacakan. Bagaimana dengan akidah dari kelompok Taliban? Apakah Khawarij juga atau neo-Khawarij? Ya, sama. Al-Qaeda, Taliban, sama. Ya. Mereka Khawarij juga. Kalau pengakuan dari gerakan Mujahidin yang dulu bergabung di sana, mereka juga bingung. Taliban ini datang dari mana? Tapi Taliban itu Khawarij bonekanya Amerika. Jadi negara-negara Barat yang mereka campur tangan di negeri Islam itu sudah mempelajari kalau ingin menghancurkan umat Islam nggak perlu lagi kita ikut perang. Gimana caranya? Taliban ini masih tesis yang lama. Kita ikut perang memerangi mereka. Tapi berkembang mereka dapat pemahaman kalau ingin menghancurkan negara Islam, menghancurkan umat Islam, maka buatlah mereka perang dengan mereka sendiri. Yaqtul ba'duhum ba'dha. Mereka saling membunuh satu sama lain. Nah, ini yang saya khawatirkan. Semoga di negeri kita nggak terjadi. Tapi kalaupun terjadi, apa boleh buat? Mulai hati-hati teman-teman dalam berburu. Jangan sampai kita terjebak kepada Khawarij ini. Menghalalkan darah sama Muslim cuma karena perbedaan politik, perbedaan kecenderungan politik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ustaz, bagaimana sikap kita bergaul dengan kawan yang terkontaminasi berpaham Khawarij dan bagaimana membuat mereka menyadarinya? Kalau seperti Bani Israil, Nabi SAW ya, kalau mengingatkan kita dari Quran itu jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan supaya mereka mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Coba bandingkan dengan negara yang kita selama ini elu-elukan. Ya, misalnya kita melulukan negara A. Oh, itu Islam itu. Coba aja bandingkan dengan negeri kita. Lebih Islami kita kok. Antum nih pergi haji. Seharusnya haji itu di atas 60 juta loh teman-teman. Satu orang. Di atas 70 lah. Tapi di Indonesia, negara karena mencoba untuk memutar uang itu, cukup jadinya 30 juta. Jadi negara kemudian nombokin kita. Kita nggak usah bayarin lagi petugasnya dan segala macamnya lah. Itu murah sekali, sangat murah. Ya. Bagi orang tajir kan tinggal bolak-balik aja di itu. Lalu negara kita, alhamdulillah kan negara kita kalau nikah sudah Islami pakai KUA. Ya. Tinggal yang belum nih hukum jinayah sebenarnya. Dan ini diakui oleh Dr. Ali Mustafa Yaakob dulu ya. Ali Mustafa Yaakob dulu. Bahwa Islami dalam bab sosial sudah, dalam bab administrasi sudah mulai Islami. Meskipun di sana-sini ada kekurangan pasti. Tapi jenayah ini masih dalam perdebatan. Misalnya hukum potong tangan. Apakah mesti hukum potong tangan? Ini terjadi perdebatan panjang di antara mereka ya, dan kita nggak usah bermimpi sekarang ya. Hukum-hukum itu nanti itu di zaman Al-Imam Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi keluar baru semua hukum itu bisa diterapkan. Jadi jangan kemudian berharap negara manapun bisa menerapkan ajaran Islam secara kafah sampai imam akhir zaman itu keluar. Nah, kita sekarang berjuang aja. Ya. Jadi sikap kita bagaimana dengan mereka? Jika masih memungkinkan dialog,
kita ajak mereka dialog, ingatkan kebaikan-kebaikan negara. Ya. Ada seseorang dulu dia mengatakan hal yang sama, Khawarij, bapaknya PNS. Ya, bapaknya marah dibilang begitu. Ya, kamu dimakan pakai duit PNS gitu. Baru dia kemudian sadar ya. Ada yang sadarnya dengan ngaji. Nah, kebanyakan sadarnya lewat ngaji itu lebih baik. Karena mereka menggunakan ayat-ayat takfiriyah, ayat-ayat yang digiring untuk pentakfiran. Ayat yang sama, kita harus sajikan tafsir-tafsir yang otoritatif untuk menjelaskan bahwa maknanya bukan pengkafiran. Gitu. Justru makna ayat itu ada asbabun nuzulnya dan harus dengan ilmu. Nah, orang yang berpindah dari pemahaman tertentu dengan ilmu lebih permanen, lebih kuat daripada berpindah karena takut. Jadi misalnya nih, suatu negara dimanapun memenjarakan teroris, itu kan dipenjarakan cuma badannya doang, kan pikirannya enggak. Maka harus ada usaha dari badan tertentu di negara mana saja untuk membersihkan cara berpikir mereka. Harus ada timnya yang ahli-ahli. Kira-kira begitu. Ya, wallahu a'lam. Lanjut. Apakah ideologi sesetengah golongan Ahbas yang gemar mengkafirkan kelompok selainnya juga merupakan pemahaman Khawarij? Ya, ini unik teman-teman. Ada namanya Syekh Abdullah Al-Harari. Beliau orang Habasyah, maka disebut Al-Habashi. Lalu musuhnya menyebut dia dengan Ahbas. Ya. Abdullah bin Harari Al-Habashi ini dia ahli hadis, ahli fikih, ahli akidah, bahkan dia mengerti tasawuf. Tapi beliau ini punya pandangan yang agak sedikit keras terhadap siapapun yang berbeda, hatta mereka sama-sama ahli sunnah. Beliau kan dapat sanad dari Sidi Abdullah Al-Ghumari, ya, berarti masih ahli sunnah juga. Syekh Abdullah Al-Harari ini punya kitab dengan tim-tim muridnya namanya At-Tahzir Syar'i Al-Wajib. Di situ beliau mentahzir, mewarning, mewaspadai, hati-hati terhadap pemikiran dan tokoh. Dan saya kaget ternyata Imam Ghazali pun itu ditahzir. Jadi yang nggak hanya sekelas kita ini, Imam Ghazali aja ditahzir, dianggap kalamnya bermasalah. Kemudian Al-Jili, ya. Justru yang dibela habis-habisan Ibnu Arabi ini unik juga tuh ya. Kemudian Syekh Abdul Harari ini menyebut kelompok Wahabiyah ini sebagai bahimiyah, binatang ternak. Nah, ini juga karena beliau dizolimi. Ada satu muridnya namanya Nizar, ya, Syekh Nizar itu dibunuh. Nah, beliau kemudian menganggap bahwa Wahabi ini harus dilawan. Nah, maka disitulah kemudian dia perang. Tapi saya dapat info sebelumnya bahwa Syekh Abdul Harari ini pernah di Damaskus dan tidak diterima oleh ulama Damaskus. Maka terjadi hubungan yang tidak harmonis antara beliau dengan Syekh Al-Buti. Nah, padahal ini sama-sama ahlu sunnah, teman-teman. Maka ahlu sunnah Aswaja ini ada juga yang versi Ahbas ini. Dulu saya pernah interaksi dengan mereka dan saya berterima kasih kepada mereka, pernah memperkenalkan beberapa turos. Buku beliau ada yang sangat bagus, Al-Maqalat As-Sunniyah, fi Kashfi Dhalalatin ini buku terbaiknya. Ini boleh kita baca teman-teman dan bagus. Tapi At-Tahzir Syar'i Al-Wajib ini tidak bisa dipakai semua. Kajian mereka terhadap Hizbut Tahrir ini boleh dibaca, bagus. Ini yang menginspirasi banyak kiai juga di negeri kita. Tapi ingat, sikap terhadap orang yang berbeda jangan kemudian berlebihan seperti yang terjadi oleh mereka. Ini yang paling unik teman-teman. Ada Syekh Salim Alwan, ya. Saya juga pernah ngaji dengan beliau waktu masih S1. Beliau sering datang ke Indonesia mensyarah Tahawi. Tapi saya mulai ada yang melihat ada yang janggal ketika beliau merendahkan atau menyesatkan ulama yang menyebut Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam, menyebut Muhammad Wahab dengan Syekhul Islam. Ya. Kalau begitu Syekh Yasin Al-Fadani yang merupakan teman plus gurunya Abdullah Al-Ghumari, gurunya Harari, sesat dong. Oh, ternyata belakangan Syekh Salim Alwan itu berubah. Beliau mulai belajar kepada murid-murid Syekh Yasin, salah satunya guru kita di Jakarta, Kiai Ahmad Marwazi. Jadi dulu, teman-teman, ada buku namanya Mafahim Ijma Tasahah. Syekh Said Muhammad Ali Al-Maliki menyebut Muhammad Wahab dengan kalimat Syekhul Islam.
karena mengikuti beberapa gurunya, seperti Syekh Yasin Al-Fadani di kitab Sanad menyebutnya Syekhul Islam, tidak ada masalah. Syekhul Islam kan banyak. Ya. Tapi bagi mereka itu tidak boleh mengikuti fatwa Ibnul Ala Al-Bukhari yang mengatakan kafir orang yang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau belakangan Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab. Jadi kelompok Ahbas mengambil aliran Aswaja yang Ibnu Ala Al-Bukhari itu, bukan yang versi Imam Subki. Nah, saran saya ya untuk belajar debat kita belajar ke mereka, tapi untuk pendirian dalam ya ada yang perlu diringankan, disoftkan sedikit dari pemahaman Ahbas itu. Ya, barakallahu lahu ya, semoga Allah merahmati Syekh Abdullah Al-Harari dan menutupi aib-aib. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ustadz, pertanyaan berikutnya yang saya lihat sudah terjawab secara substantif tadi, mungkin tetap saya bacakan nanti bisa saya tanggapi. Apakah pada zaman sekarang kelompok Khawarij itu ada? Jika ada, bagaimana kita mengetahui dan menghindar dari kelompok-kelompok yang menyimpang seperti itu? Ya, lanjut. Lanjut, kan sudah jawabnya. Ingin bertanya, apakah yang benci pemerintah saat ini bisa disebut sebagai Khawarij? Benci, kritik silakan, tapi jangan mengajak bugot, ya, jangan mengajak berontak. Kalau tidak sepakat, kritik aja. Kritik dengan keras boleh, kritik dengan lembut boleh, kritik dengan media boleh, silakan. Tapi jangan terjebak kepada sibabul muslim fusuk, caci maki, kritik aja. Bahkan kritik itu sangat dibutuhkan di negara-negara demokrasi seperti kita, itu sangat dibutuhkan kritik. Kecuali antum tinggal di negara-negara tertentu di Arab sana, ya, kritik dikit masuk penjara. Khotib-khotib di kita kan bebas mengkritik. Jadi biarin aja kan. Di negara-negara luar kita itu khotib itu ada teksnya, teman-teman. Saking nggak bisanya khotib-khotib itu bebas. Jadi kebebasan berbicara itu sudah diberikan di negeri kita semenjak dari zaman Soekarno, Soeharto, sampai B.J. Habibie, apalagi zaman Gus Dur. Gus Dur boleh disebut itu puncak kebebasan umat Islam. Ya. Karena kalau diukur-ukur, teman-teman, orang yang ulama yang paling dapat korban di zaman-zaman Soeharto, zaman PKI siapa? Itu ulama-ulama yang mengikuti Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai-kiai di Madiun dibunuh, Surabaya dibunuh, di Tuban dibunuh, di Kediri dibunuh. Itu mereka di pantai di mana-mana. Tapi yang paling legowo sekarang kan mereka juga, ya, orang-orang Nahdien ini. Nah, makanya saya salut juga dengan mereka karena mereka sanggup tidak menjadikan sejarah gelap itu kemudian menjadi baper, enggak, mereka move on, ya. Kita lihat seperti itu. Cuma mungkin ada beberapa yang kita anggap terlalu dekat dengan pemerintah sehingga membenarkan apapun sabda-sabda pemerintah ini. Enggak, teman-teman, kita tetap harus mengawal pemerintah dengan kritik-kritik yang membangun, tapi jangan kemudian mencaci maki. Ya. Penguasa tetap kita awasi dengan kritik-kritik. Mari mengkritik tapi tidak mencaci maki. Apakah seseorang yang berfaham Khawarij masih dapat disebut atau dilabeli seorang Muslim, sedangkan ia mengkafirkan sesama? Kalau versi kitab yang kita baca, 4 kitab itu, Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Milal wa Nihal, At-Tafsir fi Din, kemudian I'tiqad al-Muslimin wal I'tiqad Firaq al-Muslimin wal Musyrikin, semuanya sepakat bahwa Khawarij masih disebut Muslim, tapi Muslim yang ekstremis. Ya, dan harus diberantas, begitu. Ya, faida lakitumu faqtulum, harus diberantas. Baik. Adakah ulama yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah dan muridnya menganggap sebagai faham Khawarij? Ibnu Taimiyah, perdebatan zaman itu bukan perdebatan Khawarij, teman-teman. Tapi pemikiran Ibnu Taimiyah ini nanti diakuisisi oleh kelompok Khawarij zaman setelahnya sebagai akidah pembenaran. Ya. Ibnu Taimiyah kan punya kitab As-Siyasah Syar'iyyah. Itu kalau antum baca, mungkin antum akan bilang Ibnu Taimiyah ini liberal kali, ya.
Ibnu Taimiyah itu mengatakan pemimpin yang Muslim tidak adil tidak lebih baik daripada yang kafir tapi adil. Mending kafir adil. Dia ngomong begitu di Siyasah Syariah. Silakan dilihat ya. Maka Ibnu Taimiyah tidak pernah mengajak orang bukhot, berontak. Nggak pernah mengajak turunkan pemimpin, nggak ada. Ya. Itu Ibnu Taimiyah. Bagi Ibnu Taimiyah ya kita harus terima. Lalu Ibnu Taimiyah yang membagi tauhid di 3 uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Asma sifatnya diganti oleh kelompok Khawarij, neo Khawarij. Yang ketiga diganti dengan tauhid hakimiyah. Tauhid pemerintahan. Hanya satu pemerintahan dengan syariat yang mereka pahami. Atau disebut juga tauhid mulkiyah, tauhid kekuasaan. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Nah, ini saya lupa tadi menyebutkan di awal. Kalau salafi murni, uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Ya, tiga itu ya. Sedangkan salafi jihadis bahkan tidak salafi aja, bisa jadi basicnya dulu aswaja, tapi bisa kena ini. Apa? Mereka menganggap bahwa pemerintahan politik harus berdasarkan usul 3 tauhid ini, pokok 3 tauhid ini. Ini kelompok apa aja bisa menjadi khawarij. Jadi jika bab politik ditaruh di bab iman, jadi siapa saja kelompok yang naruh bab politik di bab iman, dia akan sama dengan khawarij. Ya, lanjut. Apakah Wahab bin Rustum itu betul-betul tokoh Khawarij? Dan apakah gelar Wahabi benar-benar disandarkan kepada dirinya? Abdul Wahab bin Rustum itu khawarij dan itu zaman dulu. Ya. Wahabi bukan dinisbatkan kepadanya. Hanya orang-orang yang tidak mengerti sejarah, literatur sejarah, lalu mencocok logikan. Ini kelompok cocok logi ini sebenarnya. Lalu mengaitkan untuk membersihkan nama Abdul Wahab, mereka mencari kambing hitam namanya Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab bin Rustum. Dan itu tidak benar. Ya. Yang benar, Muhammad bin Abdul Wahab, ya disebut Wahabi, ya nggak ada masalah. Kenapa nggak disebut Muhammadiyah? Ya begitu ahli sejarah menyebutkannya. Karena biasa dinisbatkan ke nama ayah atau ke nama kakek, dan itu biasa. Dan saya sudah jelaskan di depan. Jadi cocok logi ini tolong dihentikan, karena itu saya kalau mendengarnya la yazidu ilal jahlu, ya. Yang nambah itu nambah kejahilan, bukan nambah keilmuan jadinya. Ya, lanjut. Apakah perbedaan menjadi Khawarij dengan menegakkan agama dalam sebuah kaum dan negara? Seperti misalnya Nabi Ibrahim dengan Namrud, Nabi Musa dengan Fir'aun, dan nabi-nabi yang lain. Coba tanya, apakah Nabi Ibrahim mengajak memberontak dari Namrud? Apakah Nabi Musa memberontak dari Fir'aun? Tidak ada sejarahnya. Coba untuk buka Quran pelan-pelan, nggak ada. Beliau menolak ajaran Namrud, menolak seruan Firaun, tapi tidak pernah mengajak memberontak kepada Namrud dan Firaun. Namrud itu musyriknya bukan main, teman-teman, penyembah berhala, bahkan dia menganggap dirinya titisan Tuhan. Firaun juga sama dan mengatakan ana rabbukumul a'la. Apakah ada pemimpin di dunia sekarang, mau di Mesir, mau di Saudi, mau di Indonesia, yang mengatakan seperti itu? Lalu antum mengatakan sekarang lebih zalim dari Namrud. Ya salam. Jangan berlebihan, kritik-kritik aja. Ya. Zulkhuwaisirah yang tadi membentak Nabi dan mengatakan ittaqullah, itu mau dibunuh oleh Khalid bin Walid karena menyakiti Rasulullah. Apa kata Nabi? Tidak, jangan selama mereka masih sholat. Di hadis Imam Muslim ini diabadikan dengan riwayat yang lain. Jadi ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika pemimpin sudah zalim, apakah kami boleh memerangi mereka? Apa jawabannya? Nggak boleh, selama mereka masih sholat. Nah, ya saya lihat sih di tayangan TV, pemimpin yang saya tidak coblos itu masih sholat. Ya sudahlah, kita doakan saja kebaikan. Semoga Allah mengilhami amanah keadilan dalam dirinya. Ya. Kita doakan. Kapan kita doain pemimpin, teman-teman? Ya. Pemimpin tidak hanya di sini, pemimpin semua umat Islam. Nanti di negara mana aja, itu doa-doa saya. Ya. Kecuali antum punya doa yang berbeda. Jadi tidak benar antum memalsukan sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, lalu mengatakan kita harus keluar. Nggak ada sejarahnya. Coba kita buktikan sendiri dari ayat-ayat Quran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut.
Ya, sebelum membacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang menyampaikan pertanyaan yang serupa dengan sebelumnya. Bukan berarti kami tidak ingin membacakan, namun karena pertanyaan tersebut juga sudah disampaikan sebelumnya dan sudah dijawab oleh Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kemunculan kaum Khawarij berlangsung terus hingga akhir zaman. Bagaimana mewaspadai kelompok Khawarij mengingat kajian yang mereka sampaikan nyaris sulit dibedakan dengan ulama salaf? Ada hadis yang mengatakan bahwa umat muslim nanti akan berperang melawan mata sipit dan hidung pesek, tapi banyak dari orang yang tidak mempercayai hadis ini. Bagaimana pendapat Ustadz? Ya, Nabi berbicara begitu, itu bukan rasis, tapi Nabi lagi menceritakan kelompok perusak di akhir zaman. Ya. Itu mata sipit kan bahaya, teman-teman. Di antara orang Saudi dengan orang hijab, orang Damaskus udah beda matanya, ya. Orang Kurdi matanya udah sipit, orang Turki matanya lebih sipit daripada orang-orang Saudi, orang-orang Hijaz, ya, orang-orang Quraisy. Orang Indonesia lebih sipit lagi, orang Cina lebih sipit lagi. Jadi hadis yang tadi itu bukan berbicara tentang gestur tubuh, itu ada makna di sana. Ya, ada makna di sana. Karena kelompok yang disebut atrok di hadis itu bukan Turki negara, tapi atrok secara bangsa, dan itu sudah terjadi. Kelompok yang dulu menghancurkan Baghdad itu kan sudah terjadi. Itu mereka keturunan atrok, ya. Bukan Turki yang sekarang, tapi atrok yang sukunya hampir sama. Banyak penjelasan mengenai hal itu, dan ini sangat sensitif, kita nggak boleh rasis. Kalau kita bilang sipit, ya kita juga sipit. Jangan-jangan kita keturunan sipit, ya. Antum kalau pergi ke pesisir di Jawa, ya, kemudian pesisir di Sumatera, terutama Palembang tuh, ya, yang Sungai Musi, itu rata-rata sipit, dan orang Indonesia Islam. Kalau ketemu kita kira di Cina tuh, ya. Tapi ternyata bukan, dia orang Indonesia, kira-kira gitu. Maka saya menghindari penafsiran itu, barangkali ini sudah terjadi dulu atau bahkan akan terjadi lagi. Yang paling jelas itu hadis Khawarij yang Nabi katakan iman mereka nggak tembus sampai ke dada. Ini prototipenya sudah jelas. Jika bertemu maka perangi. Itu sangat jelas. Dan Nabi mengatakan ketika beliau berdoa agar umat tidak tidak terjadi perpecahan, tidak diaminkan oleh Jibril. Karena suratan takdir kita adalah itu. Justru yahliku ba'duhum ba'dhan, mereka saling bunuh-bunuh. Dan siapa yang saling membunuh ini, teman-teman? Yang membunuh itu adalah kelompok Khawarij. Nah, kalau bahasa lainnya, Khawarij itu jadi PR terbesar umat Islam di akhir zaman karena menjadi kaki tangannya Dajjal yang ingin menghancurkan umat Islam melalui tangan umat Islam itu sendiri. Jadi kita nggak usah kaget nanti jika orang-orang berpakaian agamis, tapi kemudian menyerukan bunuh sesama orang yang berpakaian seperti dia, cuma karena perbedaan faham tadi. Jangan kaget, nanti akan ada masa seperti itu, semoga kita tidak termasuk bagian dari mereka. Amin. Ya. Masih ada, Ustaz? Apa cukup? Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz. Mohon pencerahannya. Ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. 2 pertanyaan terakhir. Baik. Mohon pencerahannya, Buya, mendengar Syekh Said Mamduh tidak menerima riwayat dari Sayyidina Muawiyah disebabkan kejadian konflik dengan Sayyidina Ali. Kemudian pertanyaan terakhir juga, apakah HTI adalah bagian dari kelompok Khawarij? Masya Allah. Ya, Syekh Said Mamduh itu ulama ahli hadis. Saya nggak melihat ada ulama secakap beliau, sehebat beliau dalam menjelaskan sanad, lalu pemahaman hadis. Jadi hadis dan fikul hadis. Jadi ijtama fihi ilmu riwayah, ijtamat fihi ilmu riwayah wa dirayah wa fikul marwiyah, ya. Berkumpul pada dirinya ilmu riwayat, dirayat, pemahaman apa yang diriwayatkan, fikih. Itu luar biasa sekali. Namun beliau berbeda dengan jumhur ulama, mayoritas ulama ahli hadis. Jadi ahli hadis mayoritas itu menerima riwayat Sayyidina Muawiyah. Tapi
Syekh Said Mamdu hafizahullah, itu beliau punya pandangan yang mirip dengan gurunya, bukan gurunya langsung ya, tapi guru dari gurunya, itu Sidi Ahmad Al-Ghumari. Sidi Ahmad Al-Ghumari ini ulama Ahlus Sunnah, ahli hadis di Maroko, di Tonja, ini menemukan data-data yang kemudian menurut pandangan beliau yang kita sebut hari ini tesis ya, tesis beliau bahwa itu bisa memperkuat pandangan dia riwayat Muawiyah tidak bisa dipakai. Muawiyah berdosa gitu ya. Tapi murid-murid beliau nggak semuanya mengakui itu ya. Sidi Abdullah Al-Ghumari terkesan ke arah sana, kemudian ini hampir sama diabadikan kembali ya oleh Hasan bin Ali As-Segaf yang murid Sidi Abdullah Al-Ghumari. Nah, jadi ini orang ada pemahaman yang sama. Bagi Syekh Said Mamdu, pemahaman dia ketika dituduh Syiah, dia mengatakan Syiah Rafidhah beda dengan tasyayyu. Kalau buka kitab Ibnu Hajar membagi tasyayyu. Tasyayyu itu artinya cinta kepada Ali. Cinta kepada Ali ada yang positif, ada yang negatif. Kalau sekedar menerima Sayyidina Ali, menolak riwayat Muawiyah, itu nggak ada masalah bagi dia. Dia menyebutnya tasyayyu mahmud, bukan tasyayyu yang mazmum ya. Jadi pro Ali tapi terpuji, bukan pro Ali yang tercela. Pro Ali yang tercela itu mencaci maki Muawiyah dan sahabat-sahabat yang lain ya. Nggak hanya menolak riwayat. Di Alexandria di Mesir itu ada Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Bais Al-Kattani, itu ahli hadis, hafal Sahih Bukhari dengan sanad dan matanya, itu juga tidak terima dengan sosok Muawiyah sebagai sahabat yang lurus. Maka berdasarkan ini kita bisa merujuk ada nggak ulama terdahulu yang seperti mereka. Ternyata kita menemukan bahwa kayak Imam Ibnu Huzaimah, ya, Ibnu Huzaimah ini yang baru meninggal, salah satu pimpinan di IKI, ya, rektor IKI, Ibu Huzaimah. Kalau ini Imam Ibnu Huzaimah. Imam Ibnu Huzaimah, dia menganggap Utsman lebih tinggi dari Ali. Tapi kemudian tidak membahas tentang persoalan Muawiyah. Ya. Jadi dulu perdebatan tasyayyu itu sampai ke sana memang. Maka pandangan yang muhtamad, yang dipakai, yang kuat, yang rajih, yang azhar, ya semua istilah kita pakai, bahwa riwayat Sayyidina Muawiyah dipakai. Ini terlihat dari Imam Al-Hakim menggunakan riwayat Muawiyah, Imam Muslim menggunakan Muawiyah, dan saya berkiblat kepada imam ini tanpa mengurangi hormat saya kepada Syekh Said Mamdu dan ulama yang sama dengan beliau. Tentang HTI, Hizbut Tahrir Indonesia adalah perpanjangan tangan dari HT, yang mana HT teman-teman mereka terinspirasi awal dari Syekh Hasan Al-Banna, lalu mereka menganggap tidak puas, lalu buat sendiri Hizbut Tahrir, digerakkan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani. Tamatan Azhar, akidahnya tadi ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian ada beberapa yang dicatat oleh beberapa ulama bergeser, terutama dalam bab takdir, ya, mereka menolak takdir. Kemudian bab politik yang paling penting. Dua itulah. Itu sebabnya di Yordan, tempat lahirnya HT, itu HT dianggap terlarang. Di Mesir terlarang, di Saudi apalagi, ya. Di Damaskus, di Suriah apalagi, di Lebanon apalagi, di Maroko begitu juga, di Tunis begitu juga. Lalu kenapa kita kemudian membiarkannya? Kita termasuk telat teman-teman dalam bersikap terhadap Hizbut Tahrir, ya, sangat-sangat telat. Jadi apa yang dilakukan oleh negara kita melarang itu bagi saya tidak hal yang baru. Ulama-ulama di Saudi sudah lama menganggap Hizbut Tahrir ini sesat. Nah, saya tidak sampai mengatakan mereka sesat. Saya cuma mengatakan bahwa Hizbut Tahrir ini memiliki interpretasi politik dan takdir yang bergeser dari jalur kebenaran yang seharusnya. Yang itu sebenarnya bisa diperbaiki. Sangat-sangat bisa diperbaiki. Orang-orang Hizbut Tahrir ini kan nggak pengen juga sesat. Mereka itu pengen benar, cuma pemahaman yang ditafsirkan itu kok hanya merujuk ke Taqiyuddin Nabhani, Nizami, siapa lagi itu namanya. Apakah mereka Khawarij? Ada Hizbut Tahrir
yang dekat ke Khawarij, ada Hizbut Tahrir yang masih bisa berdialog dengan kita. Ya, lebih kurang itu Ustaz. Wallahu alam. Saya minta ampun kepada Allah dengan kalam-kalam yang kita lafazkan. Semoga kalam-kalam ini Allah ridhoi dan pemahamannya dibawakan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita selesaikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk kita semua dan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersama-sama tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mewakili bidang peribadatan Masjid At-Taqwa, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.